Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok 10 Sistem Pengendalian Manajemen. Nama saya Yogi Dwi Prasetyan, NIM 2021 12134. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi ukuran kinerja. Langsung ke materi ke slide yang kedua, sistem ukuran kinerja. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu menerapkan sistem strategi. Cita-cita dari sistem ukuran kinerja yaitu untuk mengimplementasikan strategi. Ukuran-ukuran kinerja dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting, kritikal sukses faktor masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strateginya. Sistem ukuran kinerja hanyalah merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan berhasil. Next, kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja. Kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja strategi meliputi yang pertama, apa yang penting diukur, apa yang diukur diselesaikan, apa yang diselesaikan diberi imbalan, apa yang diberi imbalan benar-benar penting. Selanjutnya, keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk meningkatkan pengembalian saham, mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek, tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham, karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih net present value dan perkiraan laba masa depan. Kebutuhan umpan balik dan pengendalian manajemen yang mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit bisnis paling tidak sekali setahun. Berikut beberapa alasan mengandalkan ukuran-ukuran keuangan tidaklah cukup dan menjadi disfungsional. Yang pertama, mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Semakin besar tekanan yang diberikan untuk mencapai tingkat laba, semakin besar pula kemungkinan bahwa manajer unit bisnis akan mengambilkan tindakan jangka pendek yang mungkin salah untuk jangka panjang. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. Yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Jadi gini singkatnya, mengendalikan pada ukuran keuangan tidak cukup untuk memastikan strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Solusinya adalah mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, baik keuangan maupun non-keuangan. Ukuran-ukuran non-keuangan disebut sebagai faktor kunci keberhasilan atau indikator kunci kerja. Selanjutnya, pertimbangan umum. Jadi membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks. Balanced scorecard. Balanced scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Terdapat 4 perspektif mengukur unit bisnis. Antara lain yang pertama, keuangan. Yang kedua, pelanggan. Ketiga, bisnis internal. Keempat, inovasi dan pembelajaran. Balanced scorecard memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis
yang berbeda, sehingga mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Dalam menciptakan balance scorecard, eksekutif harus memilih bauran dari ukuran yang pertama, akurat mencerminkan faktor kunci penentu keberhasilan strategi. Kedua, menunjukkan hubungan ukuran individual dalam hubungan sebab akibat, bagaimana ukuran non keuangan mengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Yang ketiga, memberikan pandangan luas tentang sikon perusahaan. Sistem penilaian kinerja, pertimbangan tambahan. Terdapat ada 3 ukuran. Ukuran yang pertama itu 1. Ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil merupakan indikator yang terlambat memberitahu manajemen tentang yang telah terjadi dan mengindikasikan atau hanya menunjukkan hasil dari strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului menunjukkan kemajuan dari bidang kunci dalam mengimplementasikan strategi, mengindikasikan perubahan-perubahan instrumental yang sangat mempengaruhi hasil dan perilaku organisasi. Kedua ukuran ini saling terkait. Jika ukuran hasil menunjukkan pada masalah, tetapi ukuran pemicu menunjukkan pengimplementasikan baik, maka strategi perusahaan perlu diubah. Nah, sedangkan yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran non-keuangan memang penting, namun banyak organisasi gagal dalam tinjauan kerjanya sebab ukuran non-keuangan kurang canggih dibandingkan ukuran keuangan yang sudah canggih, dan para manajer maupun tingkat eksekutif sudah terampil dalam ukuran keuangan. Yang ketiga, pengukuran internal dan eksternal. Jadi perusahaan harus seimbang antara ukuran internal hasil produksi dengan ukuran eksternal atau kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, pengukur memicu perubahan. Jadi aspek paling penting dari sistem pengukuran kinerja yaitu kemampuan mengukur hasil dan pemicu sampai organisasi bertindak sesuai strateginya. Scorecard menekan gagasan mengenai hubungan sebab akibat antara ukuran-ukuran tersebut sehingga organisasi memahami bagaimana ukuran non-keuangan atau kualitas produk memicu ukuran keuangan atau pendapatan. Seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta pengiriman yang baik menghasilkan kualitas produk yang baik dan akan mengarah ke peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Ukuran-ukuran dalam scorecard yang telah dijelaskan perlu dipahami agar strategi berhasil. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan. Terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Misalnya pemesanan, misalnya di restoran, variabel kunci dalam pemesanan berfokus pada jumlah makanan yang disesuaikan dengan musim hari, cuaca, dan lain-lain. Pesanan tertunda. Pesanan tertunda menunjukkan pelanggan tidak puas. Pangsa pasar. Pertumbuhan industri yang meningkatkan penjualan dapat menutup peristiwa penurunan dalam posisi kompetitif unit bisnis. Pesanan dari pelanggan kunci. Jika unit bisnis telah menjual produknya kepada retail atau pelanggan tertentu, maka mengindikasikan awal keberhasilan strategi pemasaran. Kepuasan pelanggan melalui survei maupun jumlah surat keluhan. Jika banyak yang puas, maka strategi dikatakan berhasil. Retensi pelanggan diukur melalui lamanya hubungan penjual dengan pembeli. Loyalitas pelanggan
diukur melalui pembelian berulang dan referensi oleh pelanggan. Variabel kunci yang kedua, variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Utilisasi kapasitas, yaitu biaya tetap adalah tinggi. Pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, waktu siklus, waktu misalnya waktu siklus yaitu waktu pemrosesan, waktu penyimpanan, waktu pemindahan, waktu pemeriksaan. Implementasi sistem pengukuran kinerja meliputi 4 langkah umum, yaitu yang pertama mengidentifikasi strategi. Scorecard membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional. Oleh karena itu, proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Dalam tahap ini adalah penting bahwa cita-cita organisasi dinyatakan secara eksplisit dan target telah dikembangkan. Yang kedua, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Langkah berikutnya adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna pendukung strategi yang telah dinyatakan. Organisasi tersebut fokus pada sedikit ukuran penting pada titik ini atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Demikian pula adalah penting bahwa masing-masing ukuran individual dapat dikaitkan satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam manajemen. Scorecard harus diintegrasi baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Misalnya saja efektivitas scorecard akan dikompromikan jika kompensasi manajemen didasarkan hanya pada kinerja keuangan. Selanjutnya, mengintegrasikan ukuran-ukuran dalam sistem manajemen. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Organisasi tersebut sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran hasil. Kedua, bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran pemicu. Yang ketiga, bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan berakhir. Yang keempat, bagaimana ukuran scorecard berubah. Jadi aspek yang paling penting dari tinjauan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa berhasil strategi itu bekerja. Yang kedua, menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. Yang ketiga, menjaga agar ukuran-ukuran tersebut terjadi yang selebah. Yang keempat, memperbaiki pengukuran. Selanjutnya, kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Keempat, terlalu banyak ukuran, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Praktik-praktik pengukuran. Dapat kita lihat pada tampilan 11.3 penggunaan dari pendapat perusahaan mengenai praktik pengukuran. Hasil studi Lingo dan Scheinman pada tampilan 11.3 yang di atas tadi memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Yang pertama, jenis ukuran.
Studi Lingel dan Skeman menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler. Tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Yang kedua, kualitas dari ukuran. Pada tampilan 11.3 menunjukkan bahwa ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas, terkini, dan dikaitkan dengan kompensasi. Yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi. Kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi. Seperti yang ditujukan pada gambar tadi 11.3, dari semua perusahaan yang disurvei, sekitar sepertiganya menggunakan kepuasan pelanggan, dan kurang dari seperempatnya menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu kepuasan kompensasi. Pengendalian interaktif. Jadi tugas utama dari pengendalian interaktif yaitu adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Jadi sementara faktor kunci keberhasilan adalah penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategis memandu penggunaan sekelompok informasi, pengendalian manajemen secara interaktif dalam mengembangkan strategi baru. Ketidakpastian strategis adalah penggeseran lingkungan secara mendasar, perubahan dalam preferensi pelanggan, teknologi, pesaing, gaya hidup, produk, substitusi, dan lain-lain, yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi hari ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.